Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 dengan nama Noval Aditya Putra akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat sebuah diagram UML yang berisikan struktural diagram dan behavioral diagram. Sebelum menjelaskan diagram UML tersebut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya Noval Aditya Putra dengan 3 digit NIM terakhir 304, kemudian Muhammad Fatahila Maulana dengan 3 digit NIM terakhir 316, dan yang terakhir yaitu Muhammad Faris Alfat dengan 3 digit NIM terakhir 325. Untuk selanjutnya adalah akan menjelaskan sebuah diagram requirement diagram terlebih dahulu untuk memenuhi tugas sebelumnya yang hanya mempresentasikan sebuah segmen framework, dan di sini saya akan mempresentasikannya. Yang di sini adalah sebuah sistem dari HRM Samsung. Yang pertama itu ada sistem dengan kode REC 01, yakni sistem perekrutan terintegrasi dengan prioritas tinggi. Jika dideskripsikan lebih detail lagi, yakni sistem ini menangani pengajuan lamaran, seleksi, wawancara, dan penawaran kerja. Dan selanjutnya yaitu REC 02, sebuah requirement selanjutnya yaitu berisikan dengan modul pelatihan untuk fresh graduate dengan prioritas sedang. Jika dideskripsikan, program pelatihan ini berlangsung selama 12 hingga 18 bulan bagi kandidat baru dengan mentor dan evaluasi. Selanjutnya yang REC 03 yang di sini terdapat relationship yang mengarah lebih detail. Bisa juga ini kelanjutan dari requirement yang 2 sebelumnya. Jadi yang requirement yang ketiga atau REC ketiga ini berisikan tentang kesesuaian kandidat dengan divisi dengan prioritas tinggi. Jadi sistem ini mencocokkan kandidat dengan divisi seperti inventory, finance, dan lain sebagainya berdasarkan kualifikasi. Selanjutnya yaitu requirement yang keempat, sebuah pelacakan status rekrutmen dengan prioritas tinggi juga. Jadi kandidat dapat memantau status proses seleksi ini mereka secara real time. Dan selanjutnya yaitu requirement kelima, yakni keamanan data kandidat, yang berarti keamanan data kandidat dengan prioritas tinggi. Jadi data pribadi harus terenkripsi dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Dan selanjutnya yaitu REC 01, REC 06 yang didetailkan dengan REC 06, yang berarti integrasi dengan sistem ERP dengan prioritas tinggi. Sistem ERP harus terhubung dan sinkron dengan sistem ERP lainnya seperti payroll. Di sini terdapat juga relationship dependency, jadi harus
terhubung juga. Maksud saya tidak harus ada, tapi sangat disarankan. Jadi tergantung. Jadi Rek 01 ini harus dianjurkan, maksud saya, untuk mempunyai modul pelatihan fresh graduate dengan prioritasnya masing-masing. Nah, untuk jenis-jenis dari requirement ini, yang pertama requirement ke-1 itu berjenis fungsional, dan yang kedua itu fungsional juga, dan yang ketiga juga fungsional, keempat fungsional, namun yang kelima ini non fungsional, dan yang keenam ini fungsional juga. Jadi seperti itulah untuk requirement diagram dari Human Resource Management dari kelompok 6. Sekarang berlanjut kepada penjelasan diagram UML yang terdiri keseluruhan yakni 9 diagram. Selanjutnya ada kelas diagram. Oke, di sini atribut, operation, dan relation-nya ada kandidat, relasi, operasi. Untuk yang pertama, kandidat. Di sini atribut education mengenai pendidikan menggunakan tipe data tidak spesifik, mengisi email, experience, ID, name, dan phone. Untuk relasinya terhubung ke kelas application dengan relasi one to one. Operasinya sebagai berikut, yakni submit application, mengiriman lamaran, update profile, memperbarui profil pribadi, view application status untuk melihat status dari lamaran. Yang kedua, application. Di sini atributnya ada data submitted, tanggal pelamar untuk pengajuan lamaran, tipe data menggunakan long, yakni tipe data dalam format timestamp. ID unik yang dimiliki pelamar menggunakan tipe data integer. Posisi yang dilamar oleh pelamar menggunakan tipe data integer. Status pelamar seperti proses, diterima, ditolak. Data ini menggunakan data integer. Untuk relasinya terhubung ke rekrutmen proses dengan satu aplikasi, satu proses rekrutmen. Untuk rekrutmen proses di sini ada 3 atribut. Yang pertama ID, is based, status kelulusan proses rekrutmen ini, dan stage tahapan proses rekrutmen saat ini. Untuk relasinya, satu rekrutmen proses terhubung ke satu application one to one, satu rekrutmen proses terhubung ke satu assessment one to one, satu rekrutmen memiliki banyak interview one to many. Relasi ini menggambarkan bahwa satu proses rekrutmen bisa terdiri dari beberapa interview dan satu assessment. Untuk operasinya, move to next stage, untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Evaluate candidate, mengevaluasi kandidat pada tahap tertentu. Update status, memperbarui status proses rekrutmen. Notify result, memberi notifikasi hasil proses. Selanjutnya ada assessment, terdiri dari 3 atribut juga, ID, result, type. Untuk ID ini sama seperti yang tadi, ID unik setiap pelamar. Result ini hasil penilaian asesmennya, serta type ini jenis asesmennya. Untuk relasinya sendiri, yakni satu asesmen terhubung ke satu rekrutmen proses one to one. Asesmen ini hanya dapat dilakukan dalam konteks satu proses rekrutmen tertentu saja. Untuk operasinya ada 4, create test, evaluate result, generate report, assign to candidate. Di sini create untuk membuat tes baru, evaluate result untuk mengevaluasi hasil asesmen, generate report menghasilkan laporan hasil asesmen, serta assign to candidate untuk mengaitkan asesmen ke kandidat. Selanjutnya ada interview.
terdiri dari 3 atribut, date, ID, sama interviewer. Untuk date sendiri untuk tanggal interviewnya tanggal berapa, ID unik pelamarnya, interviewer sama ID pewawancaranya. Di sini relasinya satu interview terhubung ke satu rekrutmen proses, many to one. Banyak interview dapat terjadi dalam satu proses rekrutmen. Untuk operasinya ada 4, schedule, menjadwalkan interview, conduct, melaksanakan interview, evaluate candidate, sini mengevaluasi kandidat, record feedback, mencatat feedback hasil interview. Selanjutnya ada HR staff, ada 3 atribut, ID, name, sama position. ID yang dimiliki oleh HR staffnya, nama staffnya, sama posisi atau jabatan HR staffnya ini. Relasinya HR staff dapat mengelola rekrutmen proses dan asesmen, artinya HR staff berperan aktif dalam proses seleksi dan penilaian kandidat. Untuk operasi sendiri ada 4, review application, meninjau aplikasi yang masuk, schedule interview, menjadwalkan interview untuk kandidat, conduct assessment, melaksanakan assessment, manage rekrutmen proses, mengelola proses rekrutmen. Selanjutnya ada job offer. Di sini ada 4 atribut. Accepted, status penerimaan tawaran kerja, benefit yang ditawarkan oleh perusahaannya, ID unik job offernya, serta salary, gaji yang ditawarkan. Relasinya yakni satu job offer diberikan ke satu kandidat yang lolos proses rekrutmen one to one. Relasi ini memastikan setiap tawaran kerja hanya diberikan ke satu kandidat. Untuk operasinya ada 4, generate, membuat tawaran kerja, calculate package, menghitung total paket kompensasi, send to candidate, mengirimkan tawaran ke kandidat, serta proses response, memproses respon kandidat terhadap tawaran. Yang selanjutnya ada program fresh graduate, ada 3 atribut, duration month, durasi programnya ini berapa lama, is completed, status kelulusan program, mentor, ID mentor yang membimbing. Untuk relasinya satu program fresh graduate ini diikuti satu kandidat yang diterima one to one. Program ini hanya berlaku untuk kandidat yang lolos dan diterima sebagai fresh graduate. Untuk operasinya sendiri ada 4, assign mentor, menetapkan mentor untuk peserta, complete program, menandai program selesai, evaluate performance, menilai performa peserta ini, serta track progress, melacak perkembangan peserta. Yang terakhir position, ada 4 atribut, department, nama departemen posisinya, ID unik posisi, requirement, syarat atau koalisi posisinya, serta title, nama atau judul posisi. Untuk relasinya satu position dapat memiliki banyak application yang melamar ke posisi tersebut atau one to many. Artinya satu posisi bisa dilamar oleh banyak kandidat. Untuk operasinya ada create, membuat posisi baru, update details, memperbarui detail posisi, assignment requirement, menetapkan persyaratan posisi, publish vacancy, mempublikasikan lowongan posisi. Oke, yang selanjutnya ada objek diagram. Sini employee ID 1001 sebagai identitas unik pegawai dalam sistem. Name Rudy Hermawan sebagai nama pegawai. Position senior manager sebagai jabatan atau posisi pegawai. Status aktif sebagai status pekerjaan pegawai saat ini. Bekerja pada Departemen D01 yang merupakan sebagai identitas unik departemen. Location gedung A lantai 3 sebagai lokasi departemen. Name R&D sebagai nama departemen yaitu Research and Development. Di sini employee juga mengikuti training selama 3 bulan dengan nama leadership program. Pelatihan yang diikuti training ID T2025 sebagai identitas unik pelatihan. Di sini juga dinilai oleh appraisal. Appraisalnya sendiri ada A1001, reviewer manager Etna yang bernama Etna, skor 95 di sini sebagai artinya nilainya. Year 2025 sebagai tahun pelatihan yang dilakukan.
Kemudian employee menerima salary sebanyak 25 juta dan payment date yang akan dilakukan tanggal 1 bulan 5 tahun 2025, periode Mei 2025 sebagai periode yang dibayarkan, salary ID S1001 sebagai identitas unik pembayaran gaji. Sini juga employee mendapatkan reward sebesar 5 juta, award date 02/05/2025, reward ID-nya R1001, identitas unik rewardnya, tipe bonus kinerja sebagai jenis reward yang diterima pegawai selama bekerja. Selanjutnya ada employee bekerja pada departemen ini lalu membahas meeting tanggal 26 bulan 5 tahun 2025. Sini sebagai tanggal rapat yang akan dilaksanakan. Location ruang rapat 1 sebagai tempat rapat berlangsung. Meeting ID M202505 sebagai identitas unik rapat. Topik target bulanan sebagai topik yang dibahas dalam rapat. Untuk relasinya sudah saya jabarkan di awal tadi. Employee di sini bekerja pada departemen, menunjukkan pegawai ditempatkan di departemen tertentu. Employee mengikuti training, pegawai sedang mengikuti pelatihan tertentu. Employee dinilai oleh appraisal, menunjukkan pegawai dinilai kinerjanya oleh penilai. Employee menerima salary, di sini pegawai menerima gajinya. Employee mendapatkan reward, sini pegawai memperoleh reward atau bonus selama dia bekerja. Untuk departemen membahas meeting, sini menunjukkan departemen mengadakan atau membahas rapat tertentu. Oke, sekian. Selanjutnya adalah komponen diagram dari Human Resource Management Samsung. Jadi di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu komponen UI kandidat, yang berarti sebuah antarmuka pengguna untuk kandidat yang ingin melamar pekerjaan, dan juga di sini berelasi atau menghubungkan ke recruitment service. Dan selanjutnya ke komponen recruitment service. Di sini tujuannya untuk menangani proses rekrutmen awal seperti pendaftaran dan seleksi administrasi, dan berlanjut ke application service. Pada application service ini mengelola lamaran yang masuk, dan lamaran tersebut akan diinteraksikan atau disimpan ke dalam database. Setelah application service, kita beralih ke interview service. Bukan ke interview service, tetapi ke UI staff HR. Di sini seperti antarmuka pengguna untuk staff HR dan berelasi ke dashboard HR. Dan dashboard HR tersebut merupakan pusat kontrol bagi staf HR untuk memantau seluruh proses dari rekrutmen dan berelasi atau menghubungkan ke job offer service dan assessment service. Juga berelasi ke interview service. Interview service itu sendiri gunanya untuk mengatur jadwal dan proses wawancara kandidat. Untuk job offer service sendiri menangani proses pembuatan dan pengiriman penawaran kerja kepada peserta atau kandidat. Setelah itu, untuk assessment service ini bertanggung jawab atas proses penilaian kandidat, baik psikotes maupun tes secara teknis. Dan ketiga komponen ini akan menghubungkan ke database tersebut.
Database ini berfungsi untuk pusat penyimpanan data utama, dan selanjutnya itu kita beralih ke deployment diagram. Deployment diagram dari Human Resource Management. Di sini saya akan menjelaskan dulu pada boundary client web dan mobile. Di sini terdiri dari user interface. Apa itu user interface? Jadi user interface menyediakan antarmuka grafis tempat pengguna yang berinteraksi dengan sistem, baik itu untuk melakukan pencarian, pengelolaan data, atau melihat laporan. Komponen ini berperan dalam UI, bertindak sebagai penghubung langsung antara pengguna dan sistem. Dan selanjutnya akan beralih ke server application yang terdiri dari 4. Yang pertama itu ada recruitment module. Recruitment module ini untuk mengelola seluruh proses rekrutmen, mulai dari memposting pekerjaan hingga seleksi kandidat dan penjadwalan wawancara. Nah, rekrutmen modul ini juga berelasi atau menghubungkan ke server database untuk penyimpanan dari postingan dan beberapa data seleksi kandidat tersebut. Dan selanjutnya itu assessment modul. Assessment modul itu digunakan untuk mengelola tes dan penilaian setiap terhadap kandidat, baik pada tahap rekrutmen maupun setelah karyawan diterima. Jadi beberapa tes dan penilaian itu akan disimpan ke database juga. Dan selanjutnya itu interview scheduler. Sudah terlihat jelas, berarti interview scheduler itu untuk mengatur penjadwalan wawancara untuk kandidat. Modul ini memfasilitasi koordinasi antara HR dan kandidat untuk menentukan jadwal atau waktu wawancara yang tepat. Dan seperti sebelumnya, jadwal itu akan disimpan ke database. Dan yang terakhir itu HR dashboard. Ini seperti antarmuka untuk HR yang akan menampilkan statistik, laporan, dan status terkait mengenai berbagai aspek pada sistem HRM seperti data karyawan, hasil rekrutmen, dan penilaian. Dan juga akan disimpan ke server database. Untuk relasinya, yang pertama itu klien untuk klien web dan mobile ini berkomunikasi dengan server application untuk meminta data atau mengirimkan data baru. Dan selanjutnya itu server application ini berfungsi untuk mengambil atau memproses data yang diperlukan dari server database dan mengirimkan hasilnya ke klien atau user interface. Dan selanjutnya modul-modul seperti rekrutmen hingga HR dashboard itu berinteraksi langsung dengan server database seperti yang saya katakan sebelumnya, yakni menyimpan semua data-data dari keempat modul ini ke database. Dan database bisa memperbarui atau dari pihak server application itu yang terdiri dari 4 modul itu mengambil dari database. Dan HR dashboard mengumpulkan data dari berbagai komponen dan menampilkannya melalui antarmuka pengguna untuk memudahkan pemantauan. Seperti itulah dari HRM deployment ini. Saya jelaskan mengenai HRM activity diagram proses perkutan Samsung. Di sini terdapat 2 pools
dan dua aktor. Yang pertama kandidat dan staf HR. Yang pertama akan saya jelaskan pool yang berisi proses dari kandidat tersebut. Yang pertama dimulai dari start, yakni proses tersebut ketika kandidat mengajukan lamaran pekerjaan, selanjutnya ke activity atau aktivitas pengajuan lamaran, yang selanjutnya akan diserahkan ke staf HR. Prosesnya yakni melakukan penyaringan. Jika staf HR tersebut sudah melakukan penyaringan, maka akan dialihkan kembali ke pool kandidat, yakni kandidat tersebut melakukan proses tes kemampuan psikotes, dan di sini terdapat gateway ya dan tidak. Tidak berarti jika tes kemampuan psikotes tersebut tidak diterima, maka akan proses berakhir. Proses berakhir akan muncul ke gateway lagi. Di sini langsung ke N. Dan jika lolos, dilanjutkan ke pulsnya staff HR, yakni pemeriksaan latar belakang dari kandidat tersebut. Nah, jika sudah, maka akan dilanjutkan wawancara oleh kandidat tersebut, dan selanjutnya akan dilakukan assessment center. Jika sudah dilakukan assessment center, maka staf HR itu akan memberikan penawaran kerja ke kandidat, dan setelah kandidat itu menerima penawaran, akan melakukan orientasi atau onboarding yang disediakan atau difasilitasi oleh staf HR tersebut. Maka akan langsung ke proses N, atau proses tersebut berakhir. Di sini ada Human Resource Process Recruitment. Di sini aktor 1 yakni kandidat. Kandidat mengajukan lamaran melalui portal karir perusahaan. Proses ini mencakup pengisian data dan pengajuan aplikasi ke sistem. Jika diterima, kandidat menjalani proses orientasi untuk memahami tugas, budaya perusahaan, dan persiapan pekerjaan di Samsung. Oke, yang di sini kedua, aktor 2 ini staff human resource. Di sini bertugas untuk meninjau dan menyaring aplikasi yang masuk berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti pendidikan, pengalaman, dan keterampilan sang pelamar. Setelah karyawan diterima, staf HR melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka, biasanya dalam bentuk penilaian rutin atau tahunan. Staf HR memberikan tawaran pekerjaan kepada kandidat yang lolos seleksi dan memenuhi kriteria dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, di sini aktor 3 ini manajer. Manajer terlibat melakukan wawancara untuk menilai keterampilan teknis dan kemampuan komunikasi sang pelamar. Wawancara ini bisa berupa percakapan langsung atau tes praktikal. Di sini juga manajer terlibat dalam proses penilaian kemampuan kandidat, misalnya melalui ujian keterampilan atau penilaian praktis, untuk memastikan bahwa kandidat cocok untuk posisi tersebut. Oke, yang terakhir, mentor. Mentor di sini terlibat dalam proses penilaian kemampuan kandidat, misalnya melalui ujian keterampilan atau penilaian praktis untuk memastikan bahwa kandidat bagi kandidat yang mengikuti program fresh graduate, mentor bertugas untuk memantau kemajuan peserta dalam menjalani pelatihan dan membantu mereka untuk berkembang sesuai dengan tujuan mereka. Oke, alur prosesnya, kandidat memulai dengan melamar pekerjaan,
di sistem. Jika mereka diterima, maka mereka akan melanjutkan ke onboarding karyawan baru untuk memulai pekerjaan di perusahaan. Staf HR memainkan peran kunci dalam seluruh tahapan rekrutmen, termasuk menyaring kandidat yang melamar, memberikan tawaran kerja kepada kandidat terpilih, dan menilai kinerja karyawan yang sudah bekerja di perusahaan. Di sini manajer terlibat dalam melakukan wawancara untuk menguji kompetensi kandidat serta menilai kandidat melalui tes dan evaluasi praktis untuk menentukan apakah mereka cocok dengan posisi yang dilamar. Bagi mentor sendiri, mentor ini mengelola peserta yang mengikuti program pelatihan, terutama bagi mereka yang tergabung dalam program Fresh Graduate. Mereka melacak progres pelatihan untuk memastikan bahwa para peserta berkembang dengan baik. Selanjutnya adalah sistem sequence diagram dari Human Resource Management. Di sini terdiri dari 3 aktor dan 1 entitas. Yang pertama kandidat, staf HR, wawancara, dan sistem database ERP Human Resource Management. Proses dimulai dari aktor kandidat dulu, yakni mengajukan lamaran yang akan dikirim ke database atau sistemnya, dan kemudian database atau sistem tersebut akan membuat notifikasi lamaran kandidat yang nanti akan dikirimkan ke staf HR. Nah, selanjutnya proses selanjutnya adalah staf HR tersebut akan meninjau dan menilai lamaran yang nantinya akan disimpan hasil jauh dan saringan tersebut ke sistem dan database. Proses selanjutnya setelah menyimpan, kemudian membuat daftar lolos seleksi, dan beralih ke aktor pewawancara juga akan membuat jadwal wawancara bagi peserta yang lulus. Nah, selanjutnya setelah wawancara tersebut berjadwal, staf HR tersebut akan menyimpan seluruh data ke sistem dan database. Selanjutnya ke kandidat. Di sini kandidat tersebut mengecek hasil lamaran ke sistemnya. Nah, sistem tersebut akan menampilkan informasi bahwa dia itu diterima, dan selanjutnya akan mengecek kandidat tersebut melakukan proses yang lain, yakni mengecek jadwal wawancara, dan sistem akan menampilkan informasi jadwal tersebut. Proses selanjutnya masih di kandidat, yakni akan melakukan sesi wawancara ke wawancara tersebut, dan pewawancara tersebut akan melakukan diskusi atau penilaian terhadap peserta tersebut. Nah, jika proses tersebut sudah selesai, akan maka akan menyimpan informasi data wawancara tersebut dan mengumumkan bahwa itu diterima ke sistem dan database. Untuk sini sebelumnya, untuk diskusi dan penilaian wawancara peserta tersebut dilakukan dengan wawancara dan staf HR terhadap kandidat tersebut, dan selanjutnya sistem dan database tersebut akan mengirimkan notifikasi lulus seleksi dari hasil penilaian dan diskusi wawancara yang dilakukan oleh 2 aktor tersebut, yakni staf HR dan pewawancara. Nah, selanjutnya adalah kandidat akan melakukan pengecekan hasil wawancaranya, dan selanjutnya dari entitas sistem tadi akan menampilkan informasi bahwa kandidat tersebut akan lolos. Maksud saya sudah lolos. Dan proses yang terakhir yaitu persiapan mengikuti pelatihan atau onboarding.
Selanjutnya adalah collaboration diagram. Collaboration diagram ini menentukan untuk beberapa aktor atau objek yang saling berkolaborasi untuk memenuhi tujuan dari divisi HRM Samsung itu sendiri. Di sini terdapat departemen dan jika didetailkan divisinya terdiri dari penjualan dan pemasaran atau sales dan marketing dan inventaris atau inventory, keuangan atau finance, yang keempat itu dukungan atau support, yang kelima pengiriman atau logistik. Nah, departemen ini meminta karyawan baru yang nantinya akan diurus ke staf HRD. Nah, staf HRD ini berkolaborasi dengan pewawancara untuk melakukan penjadwalan tes wawancara jika sudah pada proses kandidat tersebut menginput atau mengisi lamaran tersebut dan diseleksi oleh staf HRD tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu dari mana kandidat itu mengisi atau membuat lamaran tersebut atau mengirimkannya. Jadi di sini staf HRD itu membuat dokumen penawaran yang nantinya akan ada objek informasi tawaran kerja. Nah, nanti akan mengirimkan penawaran tersebut ke kandidat. Setelah itu, wawancara akan berkolaborasi dengan kandidat. Berkolaborasi yakni bekerja sama untuk melangsungkan hasil wawancara ini. Beberapa proses wawancara seperti wawancara akan melakukan seleksi ke kandidat dan kandidat berkolaborasi yakni melakukan wawancara. Dan selanjutnya sama seperti tadi, staf HRD akan melakukan berkolaborasi dengan penjadwalan tes wawancara dengan wawancara. Seperti itulah dari kolaborasi antar objek maupun aktor. Untuk aktor-aktornya itu terdiri dari staf HRD dan pewawancara dan juga kandidat, dan untuk objeknya terdiri dari informasi tawaran kerja, departemen atau onboarding. Baik, selanjutnya adalah state chart diagram dari Human Resource Management, yakni seleksi kandidat perusahaan Samsung. Yang pertama itu start, yakni proses dimulai dari kandidat tersebut, yakni mengajukan lamaran pekerjaan. Yang kedua, lanjutkan ke proses yang kedua atau state yang kedua itu yakni lamar pekerjaan. Jika ingin melanjutkan proses berikutnya yakni seleksi psikotes, maka kandidat atau peserta tersebut harus memenuhi CV. Jika tidak memenuhi, maka akan langsung ke proses N. Selanjutnya adalah jika lolos akan dilanjutkan ke seleksi psikotes. Seleksi psikotes biasanya terdiri dari tes psikologi dan semacamnya. Nah, untuk lanjutkan ke proses wawancara sama seperti sebelumnya, yakni kandidat harus lolos tes psikologi tersebut. Namun jika tidak lolos, maka akan lanjut ke proses N. Kita lanjut ke proses lolosnya, yakni tahap selanjutnya adalah wawancara dari pewawancara dan staf Human Resource Management tersebut. Dan selanjutnya jika ingin ke step berikutnya yakni mendapatkan tawaran posisi, maka peserta atau kandidat tersebut harus lolos
Dari seleksi wawancara tersebut, jika tidak lolos maka akan langsung berproses ke N. Di sini dikatakan lolos, maka kandidat tersebut akan mendapatkan tawaran posisi. Di sini tidak ada lagi probabilitas atau alternatif lain yang mungkin tidak lolos atau lolosnya karena sudah dianggap diterima. Setelah mendapatkan tawaran posisi, maka kandidat akan melakukan persiapan untuk pelatihan dan boarding. Nah, jika sudah, maka proses tersebut akan berakhir di sini.